Halo sobat nih, Megas lagi jawabannya. Waduh, mantap nih. Waduh. Tapi sebelumnya ya bacakan dulu lah yang udah beliin takjil nih untuk Bang Jack nih. Mantap nih. Huh. Hey hey hey, hello hello. Ada yang ngirim nih buat takjil dari kaum rebahan. Ada juga dari Kevin. Jangan lupa juga dari Yuda. Siap. Lalu ada super thanks dari ADZ. Makasih ya semuanya. Ya makasih banyak nih yang udah beliin takjil. Lumayan nih bisa ya untuk nyemil-nyemil. Waduh, nyemil-nyemil di siang hari. Wah, kena tempeleng dah tuh. Waduh. Ya udah yuk langsung aja gaskeun. Mereview sedikit dari part sebelumnya setelah urusan Zaufan dengan para tetua dari Sekte Binatang Buas telah usai. Kini screen berganti kepada pasukan Dugu. Mereka saat ini terdesak dengan pasukan Kuarong yang semakin merangsek masuk. Dan sayangnya akan potensi yang dimiliki oleh 4 macan Tianyu harus berakhir begitu saja. Mereka sempat menawarkan agar 4 macan Tianyu mau bergabung dengan Kuanrong. Namun jelas hal itu ditolak secara mentah-mentah. Namun ketika mereka akan dihabisi, mereka semua tersentak ketika terjadilah sebuah ledakan serangan yang terjadi jauh di belakang garis pertempuran. Dan hal itu ternyata dilakukan oleh Yunhai dan juga pasukan macan terbangnya. Namun dalam usaha sergapan yang dilakukan oleh Yunhai ternyata harus gagal. Karena memang pimpinan musuh Marshal Toba dirinya tidak ada di dalam tenda utama. Namun melihat Yunhai yang tidak terkejut dengan rencana pasukan mereka menjebak Yunhai, di sini mereka cukup bingung. Namun di sini untuk Yunhai dia ternyata tidak terkejut karena memang Yunhai dia tahu kalau potensi rencana yang mereka miliki telah diketahui oleh pihak musuh. Karena memang sebelumnya Zaufan dia berujar kepada Yunhai. Yunhai, di saat 4 macan Tianyu menahan pasukan garis depan Kuanrong, kau pergilah, pimpinlah pasukan macan terbangmu langsung menuju pusat komando musuh dan tangkap Toba Tiashan. Namun, ya sepertinya kemungkinan Toba Tiashan ada di dalam tenda komando utama hanyalah 10% saja. Dan kemungkinan besar dia tidak ada di tempat itu. Apa? Hei, mendengar hal itu membuat Yunhai dia bertanya, kakak, bagaimana bisa pimpinan tertinggi tidak ada di dalam tenda komando utama? Ya, itu bisa terjadi, sambut dari Zaufan. Namun ya, kau tenang saja dan jangan khawatir. Selama kau memiliki pasukan macan terbang itu, kau bisa menangkapnya dengan sangat mudah. Dan jika orang tua itu tidak ada di dalam tenda komando, jelas aku tahu dia pasti ada di mana. Dan kurasa dia ada di tempat itu, sambut dari Zaufan. Yang memang terlihat sepertinya Zaufan tahu rencana yang dimiliki oleh para pasukan Kuanrong. Dan mendapatkan penjelasan dari Zaufan tentang kemungkinan yang mungkin saja terjadi di medan laga, membuat Yunhai dia pun menjadi sangat tenang dan tahu langkah apa yang harus ia ambil selanjutnya. Karena memang sejatinya peperangan bukan cuma tentang beradu kekuatan, namun strategi juga salah satu seni dalam peperangan. Yang membuat kini Yunhai dengan sangat tenang dia meninggalkan tenda utama komando pasukan Kuanrong. Dan melihat Yunhai yang sepertinya akan melepaskan Marshal palsu, membuat Marshal palsu ini dia tidak percaya. Dan itu membuatnya berujar, hei kau akan pergi begitu saja kah? Kau tidak menghabisiku? Tanya dari si botak ini. Hah, kau tidak ada artinya di mataku. Jadi, kenapa aku harus menghabisimu? Ujar dari Yunhai yang menjatuhkan harga diri dan juga mental musuh hanya dengan kata-katanya saja. Dan jelas mendengar apa yang dikatakan oleh Yunhai membuat si botak dia tidak percaya dengan keputusan milik macan Tianyu kelima ini, Luo Yunhai. Dan kini Yunhai yang keluar dari dalam tenda utama, saat ini dia telah tahu kalau memang ia akan telah ditunggu oleh mereka, yaitu para pasukan Kuarong. Di mana pasukan ini mereka dipimpin oleh salah satu serigala penjaga Kuanrong, yaitu Zalahan. Di mana dia berujar, bocah, kau pikir kau bisa masuk dan keluar begitu saja dari dalam tenda kami?
Memangnya kau pikir tempat apa ini bocah? Ujar dari Zalahan yang percaya dapat menghabisi Yunhai dan juga semua pasukannya. Mengingat Zalahan dia membawa pasukan dalam jumlah yang sangat lebih banyak. Namun untuk Yunhai dia pun tenang saja karena memang tidak terlihat tanda-tanda kepanikan di wajahnya. Di mana Yunhai dia berujar, kau katakan tempat apa ini? Ya, ini adalah tenda utama komando pasukan musuh. Memangnya kau pikir tempat apa? Tempat wisata? Ujar dari Yunhai yang membuat Zalahan dia tersenyum dengan mental dari bocah ingusan ini. Bocah, kau sungguh pura-pura berani dapat berbicara seperti itu di hadapan diriku. Bahkan di saat kematian telah ada tepat di depan matamu. Kau sungguh bermulut besar sama seperti Zaufan. Namun apakah kau tidak bisa melihat? Kini lihatlah di belakangku pasukan ini. Percaya atau tidak, aku dan pasukanku semua dapat membantai pasukanmu dengan sangat mudah. Ujar dari Zalahan dengan sangat amat percaya diri. Namun melihat jumlah pasukan musuh yang memang jauh lebih banyak daripada pasukan macan terbang miliknya, di sini Yunhai dia tetap tenang dan tidak peduli. Di mana Yunhai dia juga berujar, cuma sekumpulan serangga. Seharusnya, bukankah kau tahu kalau dalam perang jumlah bukanlah satu-satunya faktor kemenangan? Ujar dari Yunhai yang membuat Zalahan dia tidak percaya dengan jawaban yang ia dengar. Mengingat menurutnya saat ini dia ada di atas angin dan itu membuatnya berpikir, hei, apa-apaan bocah ini? Apakah semua orang milik Zaufan searogan ini? Pikir dari Zalahan. Maka dari itulah dirinya yang memang udah kesal dengan kata-kata Yunhai membuatnya berujar, bocah, dasar bocah tidak tahu diri. Pasukanku jumlahnya 5 kali lipat lebih banyak daripada pasukan yang kau bawa. Dan aku sarankan agar kau segera menyerah. Ini semua demi menghindari pembantaian yang memang tidak diperlukan. Dan ini semua demi nyawamu bocah. Ujar dari Zalahan dengan sangat tegasnya. Memaksa Luo Yunhai untuk segera menyerah daripada harus tewas di dalam pertempuran ini. Mengingat Yunhai mau bagaimanapun dia adalah salah satu macan Tianyu yang memang memiliki potensi yang sangat luar biasa di dalam memimpin sebuah pasukan. Namun untuk Yunhai dia pun tetap tenang dan juga berujar, sepertinya kau sangat percaya diri. Baiklah, mari kita lihat apakah kau mampu melakukannya. Maka dari itulah semuanya, sekarang bentuklah formasi. Ujar dari Yunhai kepada seluruh pasukan macan terbang miliknya. Dan dia juga berujar, biarkanlah serigala buas ini melihat perbedaan kekuatan yang sebenarnya. Ujar dari Yunhai membuat Zalahan dia merasa ada yang aneh dengan para pasukan yang ada bersama dengan macan kelima Tianyu ini. Karena memang kini seketika pasukan dari macan Tianyu mereka semua memancarkan energi yang meluap-luap. Dan itu membuatnya berujar, hei, apa-apaan ini? Kenapa mereka seperti zombie dan jumlah mereka juga cukup banyak? 5.000 pasukan ranah visi dewa, 40.000 pasukan ranah Tianshuan, dan juga sisanya mereka ada di ranah penempat tulang. Tapi energi yang mereka pancarkan ini cukup berbeda. Pasukan biasa yang ada di ranah penempat tulang, mereka memiliki energi yang sangat besar dan bahkan dapat dikatakan kalau kekuatan mereka setara dengan pasukan elit. Apa-apaan ini? Gila. Kalau begitu, pasukan yang ada di ranah visi dewa artinya mereka setara dengan pasukan tingkat dewa. Dan jumlah pasukan mereka serta kekuatan yang mereka miliki saat ini bukankah ini terlalu berlebihan? Bukankah ini curang namanya? Ini tidak adil, pikir dari Zalahan ketika dia merasakan kekuatan dari musuh kini tiba-tiba saja meningkat dengan sangat pesat, tidak seperti sebelumnya. Sedangkan untuk Yunhai dia berujar, hei, para pasukan serigala, sekarang saksikanlah kemampuan dari pasukanku yang sesungguhnya. Aku akan menunjukkan sekuat apa pasukan macan terbangku. Pasukan yang telah dibuat khusus oleh Marshal Zhao kami, yang kini
Mereka telah bekerja di bawah komandoku. Dan sekarang, ayo pasukan serigala, kita bermain. Ujar dari Yunhai yang membuat Zalahan yang mendengarnya panik. Apa? Pasukan milik Zaufan? Mustahil. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin hal ini dapat terjadi? Perbedaan kekuatan kami ini tidak. Perbedaan kekuatannya ini terlalu jauh. Tidak, ini tidak mungkin. Aku tidak bisa menang, pikir dari Zalahan. Ya, ini tidak mungkin. Aku harus lari. Maka dari itulah, semuanya mundur, ujar dari Zalahan sembari pergi terbang menjauh meninggalkan medan laga ini. Melihat Zalahan yang kabur membuat Yunhai dia berujar. 100 pasukan macan terbang Rana Visi Dewa berpencar dan tangkap Jenderal Guanrong itu hidup-hidup. Dan untuk sisanya, ya habisi mereka semua. Maka dari itulah, para pasukan zombie milik Yunhai, mereka langsung menggila, menghajar para pasukan Guanrong yang ada di bawah sana. Sedangkan untuk Zalahan, dirinya saat ini mencoba terbang menjauh. Dan ketika dia telah merasakan telah ada di dalam jarak aman, tiba-tiba saja para pasukan macan terbang, mereka tiba-tiba saja telah ada tepat di hadapannya. Dan itu membuat Zalahan dia tersentak tentunya. Dan itu membuatnya berujar di dalam hati, para kultivator tua itu, mereka masing-masing dipersenjatai dengan harta sayap terbang. Kalau begini, jelas bagaimana caranya aku bisa kabur dari mereka. Zaufan, kau benar-benar kurang ajar. Bagaimana bisa kau sekaya ini memberikan pasukanmu harta yang seperti itu dengan mudahnya? Sepertinya aku tidak memiliki cara lain, pikir dari Zalahan. Ya, tidak ada cara lainnya. Aku sepertinya benar-benar harus bertarung dengan serius. Maka dari itulah Zalahan dia berujar, aku Zalahan, salah satu dari 8 serigala penjaga Guanrong. Aku terlahir dengan kekuatan ilahi spiritual beast. Dan aku dikenal sebagai pasukan yang pemberani. Maka dari itulah, siapapun di antara kalian yang berani majulah dan lawan aku secara langsung, ujar dari Zalahan yang ngajak Baiwan. Mendengar tantangan Baiwan sempat membuat para pasukan macan terbang mereka terdiam sejenak. Sebelum salah satu dari mereka bergerak melesat langsung menuju Zalahan. Dan ketika dia tepat ada di dalam jarak serang, dengan sangat mudah Zalahan dia menangkap salah satu pasukan itu. Apakah cuma segini kemampuan dari pasukan milik Zaufan? Akan aku hancurkan batangmu itu. Dan sekarang kau akan tahu siapa diriku, ujar dari Zalahan sebelum membuat boneka tua itu tersenyum. Karena ternyata ini adalah sebuah trik kecil yang sengaja telah ia siapkan untuk dapat menghancurkan siku dari Zalahan. Dan jelas hal itu membuat Zalahan dia tersentak, berteriak kesakitan. Kau juga seorang kultivator pemurnian tubuh, ujar dari Zalahan dengan terbata-bata sembari memegang tangannya yang telah patah. Tidak, aku tidak pernah melatih tubuhku. Aku mendapatkan tubuh baja ini dari pelayan Zhao. Dan kami semua memilikinya. Dan setelah kau tahu kemampuan dari tubuh kami, seharusnya kau sadar kalau kekuatanmu tidak ada gunanya di hadapan kami, ujar dari salah seorang pasukan macan terbang ini. Dan jelas mendengar hal itu membuat Zalahan dia keringat dingin, karena dia tahu kalau lawannya adalah lawan yang tidak dapat dia sentuh. Karena sejatinya musuh yang ada di hadapannya adalah monster, pikir dari Zalahan. Dan selesailah cerita kita di sini dulu, dan sampai jumpa di part selanjutnya minggu depan hari Sabtu lagi. Sabtu, Minggu, Senin untuk si Pan, dan sampai jumpa di part selanjutnya. Dan karena part kali ini cukup pendek, ya Bang Jack mau spoiler lagi nih.
Ya, tentang binatang suci. Kalian tahu kan kalau misalnya Zaufan punya api biru di jidatnya? Ya, itu adalah pemberian dari Kunpeng, yaitu salah satu dari binatang suci yang berbentuk ya seperti burung api biru gitu kan. Dan ya, kalian juga tahu kalau si Gu Santong saat si kecil anaknya Zaufan adalah anak dari Kilin, salah satu binatang suci juga. Dan kalian juga tahu kan kalau Zaufan punya burung biru yang itu apa? Queen R ya namanya, lupa nih. Anaknya Zaufan juga yang ya dapat telur itu loh. Nah, itu dia. Dia itu adalah salah satu binatang suci juga karena ia ya memiliki apa namanya? Petir ungu. Salah satu ya ciri khas dari binatang suci yaitu seorang phoenix, seekor phoenix. Dan nanti Zaufan juga akan bertemu dengan binatang suci keempat dan juga kelima, yaitu seekor naga dan juga yang terakhir ini seekor kura-kura yang sangat besar. Dan dari setiap 5 binatang suci inilah Zaufan dia mendapatkan sebuah hadiah. Dan dari Kunpeng Zaufan dia kan dapat harta karun nih, dapat harta batu, herbal, pokoknya ya sumber-sumber kultivasi lah. Dan nanti dari siapa namanya, dari naga Zaufan juga dapat sebuah hadiah bola yang dapat memberikan kekuatan ya seperti kayak nuklir. Waduh. Dan untuk ya binatang suci kelima yang kura-kura, Zaufan juga dapat hadiah yaitu sebuah segel yang ada nanti ditanamkan di tubuhnya Zaufan. Dan untuk Gu Santong dan juga si Queen R, ya jelas mereka dapat kesetiaan dari Zaufan karena memang dua orang itu adalah anaknya dari Zaufan. Dan nanti Zaufan dia memiliki 5 kekuatan dari binatang suci yang membuat Zaufan jelas dia akan sangat amat luar biasa OP. Wah, gila sih, keren. Tapi Zaufan dari 4 binatang suci lainnya dia tidak mendapatkan sebuah pertarungan nih untuk merekrutnya. Tapi nanti di binatang suci kelima ya Zaufan dia akan bertarung mati-matian lawan binatang suci kelima yang membuat ya Zaufan bisa dikatakan hampir mati. Dan sampai jumpa di part selanjutnya lagi, bye. Tapi ya itu lama sekali cuy, mungkin sekitar 2 atau 3 tahun lagi. Dan mungkin aja kalian udah lupa juga, waduh. Dan sampai jumpa di part selanjutnya, bye, thank you.